Oh iya, sebagai narasumber di SDN Cibogor 2 bisa diungkapkan Bu apa yang disampaikan tadi? Yang saya sampaikan sebetulnya hanya intinya saja. Kalau untuk materi dan teori sebetulnya ini sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pengawas. Di setiap kecamatan ini sudah semua sudah diberikan oleh pengawas mengenai penyusunan BKM, aturan ajar dan segala sesuatunya. Hanya mungkin ketika di lapangan guru-guru tuh masih bingung gitu. Apa yang mereka tangkap itu pelaksanaannya bagaimana di lapangan. Betul. Itu mungkin yang saya sampaikan di sini. Istilahnya saya lebih ke berbagi praktik baik ya, bukan narasumber. Jadi apa yang sudah saya lakukan di sekolah mengenai implementasi kurikulum merdeka ini, sehingga untuk menghilangkan keambiguan mengenai apa sih dan bagaimana sih gitu. Nah, untuk melaksanakan satu kurikulum secara utuh biasanya itu memang sangat sulit. Guru-guru kadang-kadang bingung dan terlalu jadi karena ini terlalu banyak akhirnya malas gitu ya. Nah itu jadi untuk dalam tahap implementasi kurikulum berubah ini itu kan untuk modul aja dan segala sesuatu itu diperbolehkan untuk mengadopsi dari orang lain, hanya minta dimodifikasi. Nah, ngemodifikasinya itu apa? Sebetulnya dalam setiap kurikulum juga RPP, pembelajaran itu boleh-boleh saja menggunakan produk orang lain, tapi harus dimodifikasi. Nah, yang tidak diajarkan, yang tidak diberitahu itu bagaimana cara memodifikasinya. Jadi hari ini saya sampaikan bagaimana memodifikasi produk orang lain supaya tetap bisa mencerminkan atau bisa dipakai, memang tetap memiliki kekhasan dari sekolah sendiri. Kan yang tahu kriteria atau yang mengetahui keadaan siswa itu kita sendiri. Jadi tadi belajar tentang pembelajaran diferensiasi sehingga di setiap bahan ajar itu bisa mencantumkan atau memuat bagaimana kita membelajarkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu materi yang pertama. Kemudian yang keduanya mengenai profil pelajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana P5 ini memang sedang digaung-gaungkan karena kan berhubungan dengan krisis akhlak ya. Dan moral yang terjadi pada bangsa kita. Nah, di sini juga yang digalikan isu-isu lingkungan. Jadi saya juga ingin meluruskan miskomunikasi dan mispersepsi mengenai bahwa P5 itu mahal. Kemudian P5 itu berupa panggung, jadi orang tuh banyak berasumsi seperti itu. Padahal istilahnya P5 itu mengangkat isu-isu yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian jika itu suatu masalah, bagaimana siswa bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kalau bisa itu bisa menjadi pembiasaan. Dan untuk gelar karyanya sendiri itu tidak wajib sebetulnya. Hanya gelar karya itu nanti ada seperti memperlihatkan kepada apresiasi ya mungkin kepada murid, terus kemudian memperlihatkan kepada masyarakat ini loh hasil pembelajaran. Jadi kalau menurut saya P5 itu lebih ke siswa bisa mengaplikasikan teori-teori yang selama ini dipelajari ke dalam kehidupan yang nyata berupa permasalahan. Itu yang digali. Nanti yang di dimensi yang dinilainya juga kan tergantung dari sekolah. Tadi saya melihat di sini sudah ada SD-SD yang sudah tahu isunya, seperti misalnya tadi Cibogor. Yang 3 itu apa ya? Cibiru 3 gitu? Cibiru ya, betul. Cibiru. Salah satunya ya. Ya, Cibiru 3 katanya itu sekolahnya berada di lingkungan industri konveksi, di mana di situ banyak limbah kain perca. Nah, jadi mengatasi limbah kain perca itu dengan cara diberdayakan. Tadi saya lihat ada yang katanya kain perca itu dibuat ini, jadi nanti si siswa intinya belajar. Ini limbah nggak boleh dibuang sembarangan. Kemudian si limbah itu masih bisa dimanfaatkan, bisa berdaya jual. Di situ ada tanggung jawab siswa terhadap lingkungan dan juga ada pemanfaatan siswa mengenai bagaimana menyikapi lingkungan itu sendiri. Nah, kalau tadi selama proses pembelajaran ada kendala nggak dengan guru-gurunya? Atau misalkan kendala teknis gitu maksudnya? Kalau kendala teknis enggak ya gitu, secara teknis semuanya sudah bagus sih, hanya mungkin di awal
agak sedikit pakem dulu, tapi itu suatu hal yang biasa karena mungkin belum kenal dengan narasumbernya. Kemudian setelah tahu, kan biasanya mungkin mendengarkan tegang, kalau kita kan lebih ke interaktif. Terus yang saya lihat malah mereka bekerja kelompok itu nggak mau berhenti. Ya, berarti bagus ya Bu, interaktif ya. Berarti mau ternyata. Ya ibaratnya mungkin sesuai dengan oh iya ini loh yang ingin diketahui gitu. Oh ini adalah solusi. Ya baik, terima kasih Bu atas waktu.